Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda edisi hari ini. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Joy Shunika, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Seorang ibu dan anak di Teluk Bayur, Kabupaten Berau ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan terhadap EJ yang merupakan anak kandung pelaku. Motif pembunuhan ini diketahui akibat pelaku menganggap sang anak hanya sebagai beban keluarga. Polresta Magelang mengamankan rombongan biksu yang melakoni ritual tudong secara estafet. Sebanyak 43 biksu asal Thailand, Malaysia, Singapura, dan Indonesia memulai perjalanan spiritual dengan berjalan kaki dari kota Semarang menuju Candi Borobudur. Longsor yang menerjang Kecamatan Latimojong, Luwu, Sulawesi Selatan mengisolasi satu desa, yaitu Desa Pangi. Bantuan logistik yang tadinya hanya bisa diantarkan melalui jalur udara, kini bisa diantarkan melalui jalur darat dengan menggunakan sepeda motor trail. Pemirsa, seorang ibu dan anak di Teluk Bayur, Kabupaten Berau ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan terhadap EJ yang merupakan anak kandung pelaku. Motif pembunuhan diketahui akibat pelaku menganggap sang anak hanya menjadi beban keluarga. Dalam rilisnya pada Rabu lalu, Kapolres Berau, AKBP Stephen John Lee Manopo, menyebut kasus ini terangkai hubungan tidak baik antara keluarga dan melakukan korban yang kerap meminta bahkan mencuri uang pelaku. MA, ibu kandung korban, mengaku uang yang diminta dan dicuri ini digunakan korban untuk memenuhi hasrat bermain judi online. Namun dalam pengakuan pelaku ini hanya didalami oleh pihak Polres Berau. Kapolres Berau mengungkapkan korban dibunuhi oleh kedua pelaku pada Sabtu 18 Mei lalu. Pelaku lainnya berinisial SU yang merupakan adik korban membantu MA dengan memegang korban dengan cara ditindih. Korban kemudian dihabisi oleh MA menggunakan pisau dapur. Kedua tersangka dijerat pasal 340 KUHP, subsidiar 338 KUHP dengan ancaman hukuman mati. Motif daripada kedua tersangka yang melakukan pembunuhan ini kami dapatkan berdasarkan hasil penyidikan. Ya. Jadi memang korban ini berdasarkan keterangan dari kedua pelaku ini juga memang sering sering mengambil ataupun uang daripada pelaku. Artinya dia ini karena mungkin korban ini adalah pengangguran, tidak punya kerja, sehingga dia ini menurut keterangan dari pelaku ini sering mengambil uang dari pelaku, kemudian HP-nya pernah dipakai, lalu HP yang baru dibeli, kemudian ingin buka saya sama pelaku. Intinya korban ini juga pernah memakai uang sebesar 7 juta katanya untuk liburan ke Jakarta dan tidak dikembalikan, sehingga disitulah mulai timbul cekcok. Sehingga mungkin dari pelaku ini sendiri merasa bahwa korban ini menjadi beban daripada keluarga, sehingga mungkin mereka kalap dan akhirnya mereka berencana untuk menghabisi nyawa. Pemirsa, Polresta Magelang berhasil menangkap pelaku aksi pembakaran dan pencurian mobil di Kecamatan Mungkit. Modus tindak pidana ini disebabkan karena pelaku sakit hati terhadap para korban. Dua tersangka yakni AN dan AR ditangkap akibat keduanya terlibat dalam aksi pembakaran kendaraan dan pencurian satu unit mobil.
Para pelaku memiliki peran masing-masing dalam melakukan aksinya, baik saat pembakaran kendaraan maupun saat pencurian mobil. AR berperan sebagai dalang dalam melakukan aksinya, sedangkan AN sebagai eksekutor. Kapolresta Magelang Kombes Pol Mustafa mengatakan modus tindak pidana ini disebabkan karena AR mengaku sakit hati kepada para korban. Polresta Magelang berhasil menangkap keduanya di tempat yang berbeda. Penangkapan tersangka AN di dalam gerbong kereta api di stasiun Kroya Cilacap saat hendak melarikan diri ke Jakarta. Sementara tersangka AR ditangkap di Desa Giri Tengah, Kecamatan Borobudur. Ada dua perkara yang menjadi satu rangkaian. Ya, berawal dari olah TKP kejadian pembakaran yang di Sumbung. Kemudian setelah kita olah TKP, kita mengidentifikasi dari CCTV di sepanjang jalan, kita mengarah kepada pelaku tersebut. Dari hasil setelah mengarah kepada pelaku, dilaksanakan penangkapan, kita gali berbagai macam keterangan. Ternyata persoalannya kan dari ditinggalkan tadi, kemudian sakit hati, kemudian juga akhirnya kita tarik garis lurus yang kejadian yang dimungkit, ternyata nyambung peristiwanya dan nyambung. Pemirsa, kita beralih ke Jakarta. Neneng Komaladewi, 46 tahun, ditangkap Polres Metro Jakarta Timur karena merekam anaknya RH, 16 tahun yang bersetubuh dengan kekasihnya. Setelah sang putri diketahui hamil, Neneng juga memaksa anaknya untuk menggugurkan kandungan. Neneng Komaladewi, 46 tahun, ditangkap Polres Metro Jakarta Timur karena merekam anaknya RH, 16 tahun yang bersetubuh dengan kekasihnya. Peristiwa itu bermula pada November 2023 lalu. Saat itu Neneng merekam anaknya bersetubuh dengan pacarnya di sebuah rumah kos yang berada di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Pada April 2024, Neneng diketahui berkenalan dengan tersangka lain yakni Nur Hayati, 55 tahun. Neneng meminta bantuan Nur Hayati supaya membantu menggugurkan bayi di kandungan anaknya dan memberikan uang 2 juta rupiah kepada Nur Hayati untuk membeli obat penggugur kandungan. Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali menjelaskan, Neneng sengaja merekam putrinya dan sang pacar berhubungan badan. Usai sang putri diketahui hamil, Neneng juga memaksa anaknya untuk menggugurkan kandungan. Namun sejumlah upaya aborsi itu gagal sehingga RH melahirkan seorang putra, tapi dalam hitungan minggu bayi itu meninggal. Putrinya yang masih di bawah umur, putrinya berinisial RH, umur 16 tahun, untuk disetujui oleh pacarnya, di mana orang tua kandungnya ini sampai merekam persetubuhan yang dilakukan oleh anaknya dan pacarnya ini di tempat kos. Dan pada akhirnya putrinya ini hamil. Pada saat mulai hamil, ibunya berusaha untuk bayi yang di dalam kandungan anaknya itu digugurkan. Berusaha dengan segala cara memberikan nanas muda dan sebagainya. Tapi kandungan daripada anaknya tetap kuat, dan pada kurang lebih bayi berumur kurang lebih 7 bulan, maka orang tua kandung ibu NKD alias M ini meminta bantuan dari tersangka lainnya yaitu ibu N alias M untuk memberikan obat aborsi. RH kini ditahan di Yayasan Handayani Cipayung karena masih di bawah umur, sementara pacarnya ditangani Polres Metro Bekasi Kota. Akibat perbuatannya, Neneng dan Nur Hayati disangkakan pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan hukuman kurungan maksimal 15 tahun penjara. Dari Humas Polres Metro Jakarta Timur melaporkan untuk Polri TV. Satuan Reserse Narkoba Polres Bontang mengamankan seorang pengedar narkoba jenis sabu-sabu di daerah Bontang Utara. Dalam penangkapan tersangka, polisi berhasil amankan ratusan ribu gram narkoba berjenis sabu-sabu. Bertempat di Mako Polres Bontang Utara, pengungkapan ini dipimpin langsung oleh Kapolres Bontang Utara AKBP Alex FL Tobing, didampingi oleh Kasatres Narkoba Polres Bontang AKP Richard Nixon,
serta Kasih Humas Polres Bontang, Ibtu Dani Purwantoro. Kasus ini bermula ketika anggota Satres Narkoba Polres Bontang mendapat aduan dari masyarakat bahwa adanya indikasi transaksi narkotika berjenis sabu-sabu di Jalan NPK Pelangi, Kecamatan Bontang Utara. Dan dari penyidikan yang sudah dilakukan, polisi berhasil mengamankan seorang pelaku berinisial RAM bersama dengan barang bukti berupa narkoba berjenis sabu dengan berat kotor 257,66 gram yang ada di dalam 14 klip plastik kristal, timbangan digital, 1 buah HP Android, serta 1 buah tas belanja dan plastik klip. Kapolres Bontang AKBP Alex FL Tobing menjelaskan bahwa harga narkotika jenis sabu yang dijual berharga Rp1.200.000 dan jika ditotal ketika semua narkoba berhasil terjual, tersangka bisa mendapat keuntungan sebanyak 250 juta lebih. Sekarang 1G itu 1.200.000, jadi harganya cukup fantastis. Kalau pada tahun 2006, 2000-an itu 1G itu masih bisa 250.000. 150.000 pun bisa dapat. Tapi sekarang udah hampir 1 juta lebih, jadi harganya fantastis. Ya. Jadi bisa dikira-kira dengan 257,66 gram, kalau 1 gramnya saja bisa 1 juta lebih, jadi hampir bisa menghasilkan 200 sampai 250 juta dengan hayangannya segini. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya berhasil mengungkap tindak pidana kasus pencurian dengan kekerasan terhadap korban calon siswa anggota Polri yang terjadi pada 11 Mei 2024 lalu. Ditreskrimum Polda Metro Jaya berhasil mengamankan sebanyak 5 orang pelaku kasus pencurian dengan kekerasan atau begal terhadap korban calon siswa anggota Polri yang terjadi di Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Selain itu, pihak kepolisian berhasil menyita sebanyak 4 barang bukti berupa 1 unit motor dan ponsel milik korban, kemudian 1 unit motor milik pelaku dan sebuah senjata tajam berupa golok yang digunakan pelaku saat melakukan aksi pembegalan terhadap korban yang pada saat itu hendak mengikuti tes psikologi dalam seleksi penerimaan anggota Polri di Polda Metro Jaya. Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wirasatya Triputra mengatakan akibat dari kejadian tersebut, korban mengalami luka robek di bagian tangan dan kaki serta menderita kerugian sebesar 25 juta rupiah. Para pelaku dikenakan pasal 365 KUHP dan diancam hukuman penjara paling lama 12 tahun. Tim dari Subdit Jatanras Polda Metro Jaya melakukan serangkaian penyelidikan dengan menghimpun keterangan dari para saksi, kemudian menggabungkan dengan petunjuk maupun alat bukti yang ada. Akhirnya tim dari Subdit Jatanras berhasil menangkap pelaku. Perlu kami sampaikan, dari penangkapan pelaku ini, kemudian tim Subdit Jatanras melakukan pengembangan dari pelaku utama sampai dengan penadah. Sehingga tersangka yang berhasil ditangkap ada sebanyak 5 orang tersangka. Pada kesempatan yang sama, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi menghimbau kepada masyarakat untuk ikut serta menghentikan aksi pencurian dengan cara tidak membeli barang-barang hasil curian dari para oknum atau pelaku-pelaku yang tidak bertanggung jawab. Dari Jakarta, Ica Tanasya, Irfan Juni Setia, Polri TV. Sementara itu, sebelumnya Satrio Mukti Raharjo, korban begal yang juga calon siswa Bintara Polri ini mendapat hadiah kejutan dari Kapolda Metro Jaya berupa sepeda motor. Hadiah ini diserahkan langsung oleh Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol M. Syahdudi, di kediaman Satrio.
Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol M. Syahdudi mendatangi kediaman Satrio Mukti Raharjo di Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol, Petamburan. Kapolres memberikan 1 unit sepeda motor sebagai bentuk perhatian dan dukungan. Kombes Pol M. Syahdudi menjelaskan bantuan ini sebagai pengganti sepeda motor Satrio yang hilang dicuri oleh pelaku begal. Hadiah ini juga sebagai bentuk penghargaan dari masyarakat terhadap keberanian dan pengorbanan Satrio yang berhasil selamat dari pelaku kejahatan. Selain mendapatkan hadiah motor, Satrio Mukti Raharjo juga mendapatkan hadiah dari Kapolri dengan diterima langsung menjadi anggota kepolisian. Ya, hari ini saya menyampaikan amanah dari Kapolda Metro Jaya dengan pemberian 1 unit sepeda motor. Karena sepeda motor ini merupakan bantuan dari warga masyarakat yang peduli terhadap kasus ini. Dimana kita ketahui bersama bahwa terjadinya kasus pencurian dengan kekerasan melibatkan anak ini kan juga menjadi perhatian publik. Kami dari kepolisian juga sudah merespon dalam aspek penegakan hukumnya, para pelaku sudah berhasil amankan, kemudian juga respon cepat dalam hal penanganan polisi kesehatan anak kami berkoordinasi dengan pihak rumah sakit. Yang penting adalah respon dari Bapak Kapolri yang memberikan penghargaan kepada anak bisa menjadi sebagai Kapolri. Dan ternyata ada juga masyarakat yang peduli dengan permasalahan ini dan memberikan bantuan 1 unit sepeda motor kepada Bapak Kapolda, dan Bapak Kapolda langsung meminta saya untuk datang ke rumah keluarga anak untuk menyerahkan bantuan 1 unit sepeda motor untuk mengganti sepeda motor yang pada saat kejadian juga hilang dicuri oleh pelaku kejahatan, dan ini sebagai bentuk penghargaan kepada masyarakat terhadap Natio yang penuh dengan keberanian dan juga pengorbanannya bisa selamat dari kejahatan, dan tentunya ini menjadi bisa menambah motivasi dan semangat dari Natio untuk bisa kembali beraktivitas dengan menggunakan sepeda motor. Polresta Magelang mengamankan rombongan biksu yang melakoni ritual tudong dan sebanyak 43 biksu asal Thailand, Malaysia, Singapura, dan Indonesia memulai perjalanan ritual dengan berjalan kaki dari kota Semarang menuju Candi Borobudur. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.